Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Faradila Loviansida Butar, selaku Ketua Kelompok 16, dan rekan saya Rehana Imamah dan Fatin Sofia. Kami akan mempresentasikan laporan Project Based Learning akuntansi biaya produk mesin ATM botol bekas. Presentasi pertama akan dimulai oleh Rehana Imamah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hal yang menjadi latar belakang dalam pembuatan mesin ATM botol bekas. Sampah botol dalam kehidupan manusia semakin lama semakin meningkat, terutama botol berbahan plastik dan kaleng. Peningkatan tersebut terjadi karena botol dan kaleng merupakan kemasan yang bersifat ringan, praktis, dan ekonomis, sehingga sering dijadikan barang sekali pakai. Oleh karena itu, jika sampah botol dibiarkan begitu saja akan menimbulkan bahaya bagi kelangsungan hidup makhluk hidup di dunia ini. Politeknik Negeri Batam, khususnya di Prodi Studi Robotika, telah menjalankan program pengembangan mesin ATM botol bekas untuk mengumpulkan botol dan kaleng guna meningkatkan kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya, terutama botol dan kaleng. Pada program ini, mahasiswa harus mampu menghasilkan produk yang berkualitas baik dengan harga jual yang wajar, sehingga produk yang dihasilkan dapat bersaing di pasaran. Penentuan harga jual yang tepat juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan produk tersebut. Untuk dapat menentukan harga jual, sebelumnya kita harus mencari harga pokok produksi produk tersebut. Next. Hal yang menjadi tujuan penelitian dalam kasus ini adalah, yang pertama, untuk mengetahui harga pokok produksi dengan menggunakan metode job order costing. Yang kedua, untuk mengetahui harga jual yang wajar dengan metode markup pricing. Yang ketiga, sebagai penerapan ilmu mata kuliah akuntansi biaya yang telah dipelajari selama 1 semester. Yang keempat, sebagai bahan penilaian dosen mata kuliah akuntansi biaya, program studi akuntansi untuk ujian akhir semester. Pengertian biaya. Yang pertama, biaya dalam arti kos atau harga pokok adalah jumlah yang dapat diukur dalam satuan uang, baik pada masa lalu atau masa yang akan mendatang. Yang kedua, biaya produksi adalah biaya yang berkaitan dengan perhitungan beban pokok produksi atau beban pokok penjualan. Penggolongan biaya. Penggolongan biaya terbagi dalam 4. Yang pertama adalah kemudahan pelacakan. Kemudahan pelacakan terbagi menjadi 2. Yang pertama, biaya langsung. Biaya langsung adalah biaya yang dapat dilacak langsung ke objek penetapan biaya tertentu, seperti bahan baku dan tenaga kerja langsung. Yang kedua, biaya tidak langsung. Biaya ini adalah biaya yang tidak dapat dilacak ke objek penentuan biaya tertentu. Biasa disebut dengan biaya umum atau biaya bersama. Contohnya adalah biaya overhead dan biaya penyusutan. Yang kedua, menurut perilaku, terbagi menjadi 2. Yang pertama, biaya tetap. Biaya tetap merupakan biaya yang jumlahnya totalnya akan tetap konstan atau tidak berubah dan tidak akan dipengaruhi oleh perubahan volume suatu aktivitas atau kegiatan. Contohnya adalah sewa, asuransi, dan penyusutan menggunakan metode lurus. Yang kedua itu adalah biaya semi variabel. Biaya variabel merupakan biaya yang jumlah total dapat berubah secara sebanding dengan perubahan volume kegiatannya atau aktivitasnya. Contohnya adalah bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan komisi penjualan berdasarkan penjualan. Yang ketiga, menurut biaya produksi. Terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah biaya material langsung. Biaya material langsung merupakan biaya bahan baku yang berhubungan dengan produk yang akan diproduksi dan nominal yang timbul dan ditelusuri. Yang kedua adalah biaya tenaga kerja langsung.
yaitu adalah upah, tunjangan, dan asuransi yang dibayarkan pada pegawai yang terlibat langsung dalam jalannya proses produksi barang tersebut. Yang ketiga adalah biaya overhead. Adalah biaya yang secara tidak langsung berkaitan dengan aktivitas pabrik dan terjadi ketika memproduksi suatu produk. Contohnya adalah biaya material langsung, tenaga kerja langsung. Yang terakhir adalah harga pokok produksi. Harga pokok produksi adalah sejumlah biaya yang terjadi dan dibebankan dalam proses produksi. Yang kedua adalah biaya produksi merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pengolahan bahan baku yang sebelumnya akan diolah menjadi sebuah produk. Metode perhitungan harga pokok produksi. Terdapat dua metode perhitungan harga pokok produksi. Yang pertama, metode harga pokok pesanan atau job order cost method. Ini merupakan metode perhitungan di mana biaya produksi yang dikumpulkan nantinya akan dibebankan dan menjadi biaya ke unit produksi. Biaya ini biasa dikatakan sebagai biaya berdasarkan pesanan. Yang kedua, metode harga pokok proses atau proses cost method merupakan metode untuk menghitung biaya produksi massal dari suatu barang atau jasa. Metode perhitungan ini, harga pokok biaya yang dikumpulkan nanti setiap satuan waktu tertentu, misalnya bulan, triwulan, semester, atau tahun. Jumlah total biaya produksi dihitung dengan menjumlahkan semua elemen biaya yang dinikmati produk dalam satuan waktu yang bersangkutan. Untuk menghitung biaya satuan, jumlah total biaya produksi pada satuan tertentu dibagi menjadi jumlah produk tertentu yang dihasilkan pada satuan waktu yang sama. Selanjutnya, alur proses produksi. Untuk alur proses produksi ini, terdapat tahapan pertamanya itu tahapan desain. Setelah dia mendapat gambaran desain, kita melanjutkan ke tahapan perakitan komponen. Komponen-komponen yang digunakan untuk mesin ATM botol bekas ini ada chamber, lalu internal storage, ada kerangka mesin, dan user interface. Setelah itu diprogramming di tahapan programming, dan digabung menjadi satu mesin utuh di tahapan penggabungan komponen, dan tahapan terakhir yaitu diuji coba sebelum didistribusikan. Selanjutnya proses perhitungan HPP. Yang pertama biaya bahan baku. Untuk biaya bahan baku ada 35 item. Dengan cara menghitungannya harga satuan ditambah biaya angkut ditambah PPN dikali kuantitinya. Dapatkanlah total per item. Untuk keseluruhan biaya bahan baku di proses produksi mesin ATM botol bekas ini berjumlah Rp19.927.900. Yang kedua, ada biaya tenaga kerja. Untuk biaya tenaga kerja ini ada 3 divisi. Yang pertama, biaya divisi mekanikal, dengan jumlah tenaga kerjanya 3 orang, estimasi hari kerjanya 42 hari. Divisi elektrikal, tenaga kerjanya 1 orang, estimasi hari kerjanya 53 hari. Dan yang ketiga ada divisi programming, jumlah tenaga kerjanya 2 orang, dan estimasi hari kerjanya 49 hari. Jam kerja per hari untuk seluruh divisi yaitu 4 jam. Untuk mencari biaya per jamnya ini, upah per bulan yaitu Rp4.150.000, kami menggunakan referensi dari UMK Kota Batam tahun 2021. Dibagi 30 hari, didapatkanlah upah per harinya Rp138.333. Dibagi rata-rata per jam kerjanya, yaitu 8 jam per hari, didapatkanlah biaya per jam sebesar Rp17.292. Untuk biaya tenaga kerjanya, berarti biaya per jam dikali jumlah tenaga kerja, dikali estimasi hari kerja, dikali jam kerja per hari. Untuk keseluruhan biaya tenaga kerja selama proses produksi yaitu Rp19.159.297. Selanjutnya ada biaya overhead.
Biaya overhead ini meliputi biaya depresiasi, biaya listrik, biaya bahan baku tidak langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung. Namun kali ini kita akan membahas biaya depresiasi. Terdapat 6 aset di dalam biaya proses produksi ini. Dengan cara hitungnya itu harga perolehan per aset dibagi umur ekonomis, didapatkanlah depresiasi per tahun, lalu dibagi 365 hari. Berarti didapatkanlah depresiasi per hari, lalu dibagi 24 jam, yaitu depresiasi per jam. Setelah didapatkan depresiasi per jam, dikalikan pemakaian per harinya, lalu dikali estimasi pemakaian hari kerjanya. Dapatkanlah biaya depresiasi selama proses produksi untuk per asetnya. Untuk keseluruhan penyusutan aset tetapnya itu senilai 153.987. Ini biaya selama proses produksi. Nah, selanjutnya ada biaya listrik. Biaya listrik ini, arus listrik dibagi 1.000, didapatkanlah KWH per jamnya. Nah, dari KWH per jamnya dikali tarif listrik per KWH, dikali estimasi penggunaan per hari, dikali hari kerjanya, dapatkanlah biaya pemakaian listrik. Tarif listrik per KWH ini 900 ini didapatkan dari Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016, yaitu Rp900. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Patin Sophia. Selanjutnya, biaya bahan baku tidak langsung. Ada 7 item biaya bahan baku tidak langsung. Yang pertama, timah solder, yang kedua pasta solder, yang ketiga kabel tis, yang keempat tiemon, yang kelima filamen, yang keenam mata gerinda, yang ketujuh mata bor. Dengan cara penghitungan, harga satuan ditambah biaya angkut ditambah PPN dikali kuantiti. Total indirect material sebesar 2.345.000. Selanjutnya, biaya tenaga kerja tidak langsung. Yang pertama, supervisor dengan cara penghitungannya biaya per hari dikali estimasi hari kerja dikali jumlah tenaga kerja. Dapatlah total indirect labor sebesar 3.320.000. Selanjutnya, harga pokok produksi. Untuk menentukan harga pokok produksi, biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja ditambah biaya overhead, yang biaya listrik, biaya depresiasi, biaya bahan pembantu, biaya tenaga kerja tidak langsung. Harga pokok produksi yang kami dapatkan ialah sebesar 45.277.289. Harga jual produksi. Menurut Chris Miyaji dan Ani, harga jual adalah upaya untuk menyeimbangkan keinginan untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari perolehan pendapatan yang tinggi dan penurunan volume penjualan jika harga jual yang dibebankan ke konsumen terlalu mahal. Dalam menentukan harga jual suatu produk ini, kami menggunakan metode markup pricing, di mana kami dan tim produksi menentukan margin laba yang diinginkan yaitu sebesar 20% dari harga pokok produksi. Harga pokok produksi sebesar 45.277.289 ditambah margin 20%. Dapatlah harga jual sebesar 54.332.746. Kesimpulan, proses produksi dari mesin ATM botol bekas ini memakan biaya sebagai berikut. Yang pertama, biaya bahan baku sebesar 19.927.900 untuk 35 item bahan baku. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung sebesar 19.159.297 untuk 6 orang tenaga kerja. Yang ketiga, biaya overhead sendiri memakan biaya sebesar 6.190.091 yang mencakup biaya listrik, biaya depresiasi, biaya bahan pembantu, serta biaya tenaga kerja tidak langsung. Harga pokok produksi sebesar 45.277.289.
harga jual sebesar Rp54.332.746. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.